Pernahkah Anda merasa, seiring bertambahnya usia, ada hal-hal tentang tubuh dan diri kita yang seringkali tidak kita bicarakan secara terbuka, padahal itu sangat memengaruhi kenyamanan dan kebahagiaan kita? Topik-topik ini sering dianggap tabu, padahal sebenarnya sangat penting untuk dipahami agar kita bisa menjalani usia senja dengan penuh kedamaian dan kebanggaan. Banyak pria di usia senja mengalami perubahan dalam diri mereka, termasuk dalam hal keintiman pribadi. Seringkali perubahan ini datang dengan kebingungan, pertanyaan tanpa jawaban, atau bahkan rasa cemas. Ironisnya, beberapa kebiasaan atau cara pandang yang mungkin tampak sepele dalam konteks ini justru bisa membawa penyesalan mendalam di kemudian hari. Penyesalan yang muncul bukan karena suatu tindakan itu sendiri, melainkan karena dampak jangka panjang yang mungkin luput dari perhatian kita. Hari ini, kita akan membuka tabir tentang 4 kesalahan terkait keintiman pribadi atau kebutuhan diri yang mungkin tanpa sadar dilakukan pria di atas 60 tahun, dan bagaimana hal itu bisa disesali di masa tua. Ini bukan tentang penghakiman, melainkan tentang berbagi wawasan agar kita semua bisa menjalani hidup yang lebih baik, lebih sadar, dan bebas dari beban yang tidak perlu. Dalam video ini, kita akan membahas 4 kebiasaan atau cara pandang yang jika tidak diwaspadai, bisa berdampak kurang baik pada kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Kita akan melihat bagaimana menjaga keseimbangan, mendengarkan tubuh, dan memahami diri sendiri itu sangat penting. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena ada sesuatu yang mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Mari kita mulai dengan poin pertama, yaitu mengabaikan sinyal tubuh dan kesehatan fisik. Ini adalah salah satu kesalahan terbesar yang seringkali disadari ketika sudah terlambat. Banyak pria, karena kebiasaan atau mungkin karena dulu merasa selalu perkasa, cenderung memaksakan diri atau mengabaikan tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh mereka. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Otot tidak sekuat dulu, persendian mungkin tidak selincah dulu, dan tingkat energi pun tentu berbeda. Mengabaikan sinyal-sinyal ini dalam konteks keintiman pribadi atau bahkan dalam kegiatan sehari-hari lainnya bisa berdampak serius. Misalnya, seorang bapak yang di masa mudanya terbiasa dengan aktivitas fisik yang intens, mungkin tanpa sadar masih mencoba mempertahankan ritme yang sama tanpa menyesuaikannya dengan kondisi tubuhnya yang sekarang. Ini bisa terjadi juga dalam hal keintiman pribadi. Memaksakan diri melampaui batas kemampuan fisik saat ini bisa menyebabkan rasa sakit, cedera, atau bahkan kelelahan yang luar biasa. Bayangkan jika Anda mengalami ketidaknyamanan berulang kali, atau bahkan cedera kecil yang mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, hanya karena Anda tidak mendengarkan tubuh. Penyesalan yang muncul adalah penyesalan atas rasa sakit yang sebenarnya bisa dihindari, dan hilangnya kenyamanan yang seharusnya bisa terus dinikmati di usia senja. Kesehatan fisik adalah fondasi dari segalanya. Jika kita tidak menjaga fondasi ini, seluruh bangunan kehidupan kita bisa terganggu. Ini termasuk menjaga kesehatan prostat, kesehatan jantung, dan sirkulasi darah yang baik. Semua ini saling terkait erat dengan kemampuan tubuh untuk merasakan kenyamanan dan vitalitas. Banyak pria di usia 60-an ke atas mulai menghadapi masalah prostat yang memengaruhi buang air kecil, atau masalah jantung yang membatasi aktivitas fisik. Jika keintiman pribadi dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi ini, risiko komplikasi bisa meningkat. Penyesalan muncul ketika kita menyadari bahwa gaya hidup yang lebih hati-hati dan sadar bisa mencegah banyak masalah ini. Lalu, bagaimana kita menghindari kesalahan ini? Kuncinya adalah mendengarkan tubuh dengan saksama. Perhatikan setiap perubahan, setiap rasa sakit kecil, atau setiap sinyal kelelahan. Jangan pernah menganggap remeh hal-hal ini. Prioritaskan perawatan diri yang lembut dan penuh perhatian. Ini berarti memastikan Anda cukup minum air putih, menjaga pola makan yang seimbang dengan asupan sayur dan buah yang cukup seperti sayur kangkung atau pisang, dan melakukan gerakan fisik yang sesuai dengan usia Anda, seperti jalan kaki ringan di pagi hari.
Anda tidak perlu lagi melakukan aktivitas yang berat seperti dulu, cukup yang membuat tubuh tetap aktif dan nyaman. Selain itu, konsultasi rutin dengan dokter adalah langkah yang sangat bijaksana. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, seperti cek tekanan darah, gula darah, dan pemeriksaan prostat, dapat membantu mendeteksi masalah lebih awal sebelum menjadi serius. Dokter Anda bisa memberikan saran yang tepat mengenai batasan fisik dan aktivitas yang aman untuk Anda. Mengambil langkah proaktif ini adalah investasi terbaik untuk kesehatan dan kenyamanan jangka panjang Anda. Ingat, penyesalan datang dari hal-hal yang bisa kita kendalikan, tetapi kita abaikan. Menghargai dan mendengarkan tubuh adalah salah satu bentuk penghormatan diri yang paling penting di usia senja. Jangan biarkan masa lalu menguasai masa kini. Sesuaikan diri Anda dengan kebijaksanaan usia dan nikmati setiap momen tanpa rasa sakit atau penyesalan. Sekarang, setelah kita memahami pentingnya mendengarkan tubuh, mari kita lanjutkan ke poin berikutnya yang tak kalah krusial, yaitu mengisolasi diri dan kehilangan keseimbangan sosial atau emosional. Ini mungkin terdengar tidak langsung terkait, tapi percayalah, dampaknya sangat besar pada kesejahteraan seorang pria di usia senja. Seringkali, jika seseorang terlalu fokus pada kebutuhan pribadi atau keintiman diri sebagai satu-satunya bentuk pelepasan atau kesenangan, ia bisa tanpa sadar menarik diri dari interaksi sosial lainnya. Lingkaran pertemanan mungkin menyempit, hobi bersama keluarga menjadi jarang, atau bahkan komunikasi dengan pasangan, jika ada, menjadi renggang. Bayangkan, seorang bapak yang dulunya aktif di masyarakat, sering kumpul-kumpul dengan teman di warung kopi, atau terlibat dalam kegiatan masjid. Namun, seiring waktu, ia mulai merasa lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian di rumah. Mungkin karena merasa enggan atau malu untuk bersosialisasi, atau karena mengira bahwa keintiman pribadi sudah cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya. Penyesalan yang muncul di kemudian hari adalah penyesalan atas kesempatan yang hilang, kesempatan untuk tertawa bersama teman lama, berbagi cerita dengan cucu, atau merasakan kehangatan pelukan dari orang terkasih. Manusia adalah makhluk sosial dan kebutuhan akan koneksi emosional, persahabatan, serta dukungan sosial tidak akan hilang hanya karena usia bertambah. Bahkan di usia senja, kebutuhan ini mungkin menjadi lebih kuat karena banyak perubahan hidup seperti kehilangan pasangan atau teman. Mengisolasi diri bisa memicu perasaan kesepian yang mendalam, bahkan depresi. Keintiman pribadi memang bisa memberikan rasa lega atau kesenangan sesaat, namun ia tidak bisa sepenuhnya menggantikan kebutuhan esensial manusia akan hubungan, percakapan, dan rasa memiliki. Regret atau penyesalan muncul ketika seorang bapak menyadari bahwa tahun-tahun emasnya dihabiskan dalam kesendirian yang seharusnya bisa diisi dengan kehangatan komunitas. Ia mungkin melihat teman-teman sebaya yang masih aktif bersosialisasi, memiliki banyak kegiatan, dan dikelilingi oleh keluarga yang mencintai, lalu membandingkannya dengan kondisi dirinya yang kesepian. Ini bisa menjadi beban mental yang berat. Untuk menghindari kesalahan ini, penting sekali untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Ya, memenuhi kebutuhan diri itu penting, tetapi jangan sampai mengorbankan aspek-aspek lain yang tak kalah vital. Carilah kesempatan untuk berinteraksi sosial secara teratur, bergabunglah dengan perkumpulan arisan, mengikuti kegiatan keagamaan di masjid atau gereja, menjadi anggota klub hobi seperti klub mancing atau perkumpulan pecinta tanaman, atau sekedar rutin mengunjungi tetangga, ajaklah cucu-cucu bermain di rumah, atau ajak anak-anak Anda makan bersama. Interaksi ini tidak hanya mengisi kekosongan emosional, tetapi juga merangsang pikiran dan menjaga kewaspadaan mental Anda. Bagi yang memiliki pasangan, jangan lupakan pentingnya keintiman dalam pernikahan, baik secara fisik maupun emosional. Keintiman pribadi tidak seharusnya menggantikan keintiman dengan pasangan. Sebaliknya, keduanya bisa saling melengkapi jika dikelola dengan bijak. Berbicaralah terbuka dengan pasangan tentang kebutuhan dan perasaan Anda. Saling mendukung dan memahami adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap hangat dan bermakna. Penyesalan terbesar
seringkali datang dari hal-hal yang tidak kita lakukan atau tidak kita hargai saat ada kesempatan. Jangan biarkan kesenangan sesaat merenggut kebahagiaan jangka panjang Anda. Jaga keseimbangan hidup Anda, karena kebahagiaan sejati datang dari berbagai sumber, bukan hanya satu. Selanjutnya kita akan membahas kesalahan ketiga, yaitu terjebak dalam rasa bersalah atau malu yang tidak perlu. Ini adalah beban emosional yang seringkali tidak terlihat namun bisa sangat membebani seorang pria di usia senja. Dalam budaya kita, pembicaraan mengenai keintiman pribadi seringkali dianggap tabu dan ada banyak mitos atau pandangan negatif yang berkembang di masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan seorang pria merasa bersalah atau malu jika ia memiliki kebutuhan atau menjalani keintiman pribadi, bahkan jika itu dilakukan secara sehat dan wajar. Bayangkan, seorang bapak yang selama hidupnya dididik dengan nilai-nilai yang sangat konservatif. Ia mungkin merasa bahwa kebutuhan akan keintiman pribadi di usia tua adalah sesuatu yang tidak pantas atau dosa. Padahal secara biologis itu adalah hal yang wajar. Perasaan bersalah ini bisa menggerogoti kedamaian batinnya. Ia mungkin merasa cemas, terus-menerus dihantui pikiran negatif, atau bahkan mencoba menekan kebutuhan alami tubuhnya yang justru bisa menimbulkan frustrasi dan ketidaknyamanan. Penyesalan di sini adalah penyesalan atas tahun-tahun yang dihabiskan dalam penderitaan emosional yang sebenarnya tidak perlu. Rasa malu yang tidak beralasan juga bisa menghambat seseorang untuk mencari informasi yang benar atau bahkan berkonsultasi dengan profesional jika ada masalah. Jika seseorang merasa malu dengan kebutuhan atau aktivitas pribadinya, ia cenderung menyembunyikannya, dan ini bisa menghambatnya untuk mendapatkan dukungan atau solusi jika ia mengalami kesulitan. Misalnya, jika ada masalah kesehatan yang berkaitan dengan fungsi seksual, rasa malu bisa mencegahnya untuk berbicara dengan dokter, padahal ada banyak solusi dan penanganan yang tersedia. Penyesalan muncul ketika masalah tersebut menjadi lebih parah atau tidak teratasi, dan ia menyadari bahwa semua itu bisa dihindari jika ia tidak terlalu memikirkan stigma. Penting untuk memahami bahwa keintiman pribadi adalah bagian alami dari pengalaman manusia, dan itu tidak terbatas pada usia tertentu. Ini adalah cara tubuh dan pikiran Anda untuk merasakan kenyamanan, pelepasan stres, dan kadang-kadang hanya sekadar ekspresi diri. Di usia senja, ketika banyak hal dalam hidup mungkin terasa berkurang, mempertahankan aspek vitalitas ini bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harga diri yang penting. Bagaimana cara melepaskan beban rasa bersalah dan malu ini? Pertama, pahami bahwa tubuh Anda adalah milik Anda, dan apa yang Anda lakukan secara pribadi, selama itu tidak merugikan orang lain dan dilakukan dengan kesadaran penuh, adalah hak Anda. Kedua, carilah informasi yang benar dari sumber yang terpercaya. Banyak kesalahpahaman muncul karena kurangnya pengetahuan. Ketiga, bicaralah dengan orang yang Anda percaya, seperti pasangan, sahabat dekat, atau bahkan konselor profesional jika Anda merasa kesulitan menghadapi perasaan ini. Terkadang, hanya dengan berbagi dan mengetahui bahwa Anda tidak sendirian, beban itu bisa terasa jauh lebih ringan. Ingatlah, kesehatan mental dan emosional sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Membiarkan diri Anda terperangkap dalam lingkaran rasa bersalah dan malu hanya akan mengurangi kualitas hidup Anda. Anda berhak merasa damai dan bahagia, termasuk dalam aspek paling pribadi dalam hidup Anda. Penerimaan diri adalah kunci utama untuk menghindari penyesalan ini. Jadilah bijak dalam menerima diri Anda apa adanya dan lepaskan beban yang tidak pernah seharusnya Anda pikul. Usia senja adalah waktu untuk kebijaksanaan, dan kebijaksanaan sejati dimulai dari penerimaan diri. Terakhir, kesalahan keempat yang sering kali disesali adalah mengabaikan kesejahteraan umum dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Ini adalah kesalahan yang paling mendasar, namun seringkali terlewatkan. Banyak pria mungkin berpikir bahwa keintiman pribadi adalah sesuatu yang terpisah dari aspek kesehatan lainnya, padahal sebenarnya sangat terkait erat. Kondisi fisik dan mental secara menyeluruh adalah fondasi bagi vitalitas, energi, dan kemampuan untuk merasakan kesenangan dalam segala bentuk, termasuk keintiman diri.
Bayangkan seorang bapak yang pola makannya tidak teratur, sering mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak seperti gorengan atau minuman manis berlebihan, jarang berolahraga, dan memiliki kebiasaan tidur yang buruk. Mungkin ia juga sering merasa stres dan tidak tahu cara mengelolanya. Kondisi tubuh yang seperti ini secara alami akan memengaruhi tingkat energi, libido, sirkulasi darah, dan bahkan suasana hati. Akibatnya, ia mungkin merasa lemas, kurang bergairah, atau bahkan mengalami disfungsi fisik yang berkaitan dengan keintiman. Penyesalan yang muncul adalah penyesalan karena tidak menjaga tubuh dan pikiran dengan baik sejak awal. Ia mungkin menyadari bahwa jika ia lebih disiplin dalam pola makan, aktif bergerak, dan mengelola stres, ia bisa mempertahankan kualitas hidup dan vitalitas yang lebih baik di usia senja. Kesehatan yang menyeluruh bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan, terutama saat kita memasuki usia lanjut. Setiap aspek dari gaya hidup Anda, mulai dari makanan yang Anda konsumsi, seberapa banyak Anda bergerak, kualitas tidur Anda, hingga cara Anda mengelola emosi, semuanya berkontribusi pada kesehatan seksual dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Mengabaikan satu aspek bisa memengaruhi yang lain. Misalnya, kurang tidur kronis tidak hanya membuat Anda lelah, tetapi juga bisa memengaruhi produksi hormon yang berkaitan dengan energi dan vitalitas. Pola makan yang buruk bisa menyebabkan masalah peredaran darah yang sangat penting untuk fungsi keintiman yang sehat. Jadi, bagaimana kita menghindari penyesalan ini? Kuncinya adalah menerapkan pendekatan holistik terhadap kesehatan. Ini berarti melihat tubuh Anda sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait. Pertama, fokuslah pada nutrisi. Konsumsi makanan yang kaya serat, vitamin, dan mineral. Perbanyak asupan sayur-sayuran hijau seperti bayam atau brokoli, buah-buahan segar seperti jeruk atau alpukat, serta protein tanpa lemak seperti ikan atau tahu tempe. Kurangi makanan olahan, gula berlebihan, dan lemak jenuh. Kedua, tetaplah aktif. Anda tidak perlu lari maraton. Cukup dengan jalan kaki rutin setiap pagi di sekitar komplek rumah, senam ringan, atau berkebun. Gerakan membantu menjaga sirkulasi darah tetap lancar, menjaga berat badan ideal, dan meningkatkan suasana hati. Ketiga, prioritaskan tidur yang berkualitas. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam. Ciptakan rutinitas tidur yang menenangkan, seperti membaca buku atau mendengarkan musik lembut sebelum tidur. Hindari kafein dan layar gadget sebelum tidur. Keempat, kelola stres Anda. Stres kronis adalah pembunuh diam-diam yang bisa merusak kesehatan Anda dalam banyak cara. Temukan cara yang sehat untuk meredakan stres, seperti meditasi singkat, mendengarkan lantunan ayat suci, menghabiskan waktu di alam, atau melakukan hobi yang Anda nikmati. Ingatlah, investasi dalam gaya hidup sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Ini bukan hanya tentang berapa lama Anda hidup, tetapi tentang seberapa baik kualitas hidup yang Anda miliki di setiap tahun yang berlalu. Jangan biarkan diri Anda menyesali pilihan yang bisa Anda buat hari ini untuk menjaga tubuh dan pikiran Anda tetap kuat dan bersemangat. Vitalitas di usia senja adalah hasil dari perawatan diri yang konsisten dan penuh kasih. Jadi kita telah membahas bagaimana mendengarkan tubuh, menjaga keseimbangan dalam hidup, melepaskan rasa bersalah yang tidak perlu, dan memelihara kesehatan secara menyeluruh adalah kunci untuk menghindari penyesalan di kemudian hari. Ini bukan hanya tentang aspek keintiman pribadi, melainkan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan secara utuh dan bahagia di usia senja. Kita belajar bahwa mengabaikan sinyal tubuh bisa berujung pada rasa sakit yang bisa dihindari. Lalu kita menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan sosial dan emosional agar tidak merasa kesepian di kemudian hari. Selanjutnya, kita melihat bagaimana rasa bersalah yang tidak beralasan bisa membebani pikiran dan jiwa, padahal penerimaan diri adalah kunci kedamaian. Dan yang terakhir, kita diingatkan bahwa gaya hidup sehat secara keseluruhan adalah fondasi dari segala vitalitas, termasuk dalam urusan pribadi. Ingat, bapak-bapak sekalian, perubahan kecil dalam kebiasaan kita bisa membawa dampak besar pada kualitas hidup dan kebahagiaan kita di usia senja. Ini bukan tentang kritik atau penghakiman, tetapi
tentang memberdayakan diri sendiri untuk hidup lebih baik, lebih sadar, dan lebih bahagia. Usia senja adalah waktu untuk kebijaksanaan, kedamaian, dan menikmati hidup sepenuhnya dengan segala karunia yang ada. Jangan biarkan hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan menjadi sumber penyesalan atau beban di kemudian hari. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang lebih baik untuk diri Anda. Bayangkan seorang bapak yang di usia 70-an bahkan 80-an masih bisa menikmati hidup dengan penuh semangat, memiliki hubungan yang hangat dengan keluarga dan teman, serta merasakan kedamaian batin. Beliau bisa menikmati itu semua karena beliau memahami tubuhnya, menjaga pergaulan dan silaturahmi, selalu berprasangka baik pada dirinya sendiri, dan tidak pernah berhenti untuk peduli pada kesehatannya secara menyeluruh. Kebahagiaan dan ketenangan seperti itu bisa jadi milik Anda juga, asalkan Anda mau meluangkan waktu untuk merenung dan membuat perubahan positif, sekecil apapun itu. Ini adalah perjalanan panjang, dan setiap langkah kecil sangat berarti. Bagaimana pendapat Anda? Adakah pengalaman serupa yang ingin Anda bagikan? Atau mungkin ada tips lain yang bermanfaat bagi pria di atas 60 tahun terkait topik ini? Jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Mari kita saling berbagi dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan menuju usia senja yang lebih bermakna dan bebas penyesalan. Setiap cerita dan setiap wawasan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan tips-tips berguna lainnya untuk hidup sehat, bahagia, dan penuh kedamaian di usia senja Anda. Kami akan terus menyajikan konten yang relevan dan memberdayakan untuk Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Ingatlah selalu, hidup yang berkualitas bisa kita raih di setiap tahapan usia. Jadilah versi terbaik dari diri Anda di usia berapapun Anda berada. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda semua.